Mas Agus ini buahnya kok pecah gitu. Jadi kalau Anda perhatikan kayak gini ya. Jadi pecah buah ini biasanya disebabkan satu, Assalamualaikum sobat online semua, sobat tani semua dimanapun Anda berada yang lagi nonton video saya ya sob. Siang sebelum zuhur saya ngonten dulu. Nah ini saya ketemu beberapa buah yang dalam tanda kutip perlu dieksekusi ya. Ini ya Anda lihat sob, kalau Anda memperhatikan buahnya bentuknya nggak beraturan dan agak kisut kayak gini, biasanya ada kendala terkait dengan pucuknya sob, atau bisa dibilang tanaman ini daunnya keriting. Nah kayak gini sob, tuh ya kan. Jadi kalau Anda menemukan, mas buahku kok kayak gitu ya, nah biasanya kayak gini ya. Oke kita lanjut ya, gimana kabarnya, semoga sehat selalu ya. Di hari ini, hari Senin 11 Maret 2024, ini hampir jam 12. Oke, kondisinya lumayan anget ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sudah berpuasa di hari ini, dan bagi yang berpuasa besok juga selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya nutut sampai hari raya ya, amin. Oke, di 33 HST ini tadi ada komplain dari Pak Bos. Jadi Pak Bos tuh melihat buah ini ya, Mas Agus ini buahnya kok pecah gitu. Jadi kalau Anda perhatikan kayak gini ya. Jadi pecah buah ini biasanya disebabkan satu. Jadi yang pengalaman saya ya sama teman-teman, kenapa buahnya pecah? Pertama, pucuknya keriting. Itu ya, satu. Yang kedua, pengairannya terlalu banyak. Jadi terlalu banyak air, asupan air. Dua itu ya. Yang ketiga, terlalu banyak pupuk nitrogen. Itu yang kita temui selama kita tanam ya. Jadi kalau enggak pucuknya keriting, biasanya airnya kebanyakan, biasanya pupuk nitrogennya kebanyakan. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dan mengevaluasi bahwa untuk proses pemupukan setelah fase vegetatif selesai, dalam arti setelah polinasi kayak gini ya. Nah saat ini kita tidak akan menggunakan pupuk nitrogen lagi untuk kocor. Nah ini ya, ini mungkin jadi pengalaman saya dan mungkin bisa Anda terapkan ya sobat tani online semua. Jadi kalau sudah fase generatif kayak gini, jangan menggunakan pupuk nitrogen yang berlebih. Jadi kenapa? Karena dampaknya buah bisa pecah. Jadi satu, pertama yaitu pucuk keriting. Yang kedua itu kelebihan pengairan. Yang ketiga kelebihan nitrogen. Nah sekarang kita cek ini studi kasusnya atau case studinya ini, kenapa buah melon ini pecah. Sekarang kita telusuri. Pertama, apakah pucuknya keriting? Nah kita cek ya, kita telusuri. Nah ini melihat dari daunnya segar semua ya. Nah setelah kita sampai ke pucuk, itu dia. Nah ini dia. Jadi tanaman ini tidak berkembang lagi untuk bagian pucuknya. Bisa dibilang daunnya belum mencapai sebanyak 30 daun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi masih 22-an ini ya. Dia pucuknya sudah berhenti berkembang. Dampaknya apa? Ini seperti kasus yang kami alami waktu tanam pertama dengan mentor dari kota Jawa Timur juga ya. Jadi pucuknya itu seakan-akan kayak dipangkas, sehingga berdampak nutrisi yang diasup atau nutrisi yang dihisap atau yang diambil sama si tanaman itu overdosis, melebihi batas. Dampaknya ya otomatis buahnya yang ditekan, sehingga terjadilah pecah buah. Ini ya, pecah ini. Ya semoga yang lainnya aman ya. Alhamdulillah kalau saya lihat pribadi yang lainnya aman. Yang lainnya aman. Jadi cuma itu ya. Ini tadi sudah diseleksi sama Pak Hardi mana yang sekiranya mau dibuahkan.
dan alhamdulillah rata-rata buahnya sudah seukuran itu. Yang kemarin sudah saya timbang ya, kurang lebih di 500-an gram atau setengah kiloan. Nah ini belum ditali ini, jadi beberapa ada yang belum ditali, perlu ditali ulang ya. Nih alhamdulillah. Buat anda yang mau tanya-tanya bisa chat di kolom komentar ya sob. Yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Yang mau tanya-tanya, mas saya pengen belajar gimana, ya monggo silahkan. Nah ini studi kasus lagi, lihat buahnya kisut nggak beraturan, biasanya atasnya keriting. Nah kayak gini ya. Nah ini sudah bisa dipastikan kayak gitu ya, bisa dibilang buahnya kok nggak rata bentuknya, biasanya keriting ya untuk pucuknya. Alhamdulillah ukurannya lah ini sudah jumbo, ini udah lumayan besar, pucuknya memanjang, jadi kurang lebih sudah 30-an ya, 30-an dahan. Memang sudah waktunya noping sih, cuma kita masih ini ya, jaga-jaga ya, urusan noping ini dampaknya luar biasa kemarin. Makanya untuk noping kita coba agak pending lah, nggak langsung kita topping karena resiko ya. Kita ya dalam tanda kutip kayak trauma di penanaman yang pertama. Jadi sama mentor dipotong-potong gitu, sampai saya kaget tuh, kok dipangkas gitu pak? Ya kita pangkas biar nutrisinya optimal di buah sama di batang yang saat ini dikembangkan. Nah, ternyata setelah kita pangkas, besok lusa baru kelihatan buahnya membengkak. Memang sih buahnya langsung membesar, tetapi lambat laun lah jadi pecah. Itu ya sob. Jadi untuk noping saya pribadi sih masih ragu-ragu ya. Makanya saya pribadi kalau urusan noping biasanya sih teman-teman info di kisaran 30 daun atau 35-an lah baru ditoping. Cuma sementara kita biarkan ya, belum kita topping. Jadi kita fokus di pembesaran buahnya. Ini alhamdulillah sudah kisaran 500-an gram. Ini yang kosong-kosong, mungkin anda tanya lagi, mas yang kosong kemana itu? Ini kena keriting di awal ya. Jadi fase vegetatif kemarin kita masih kecolongan yang namanya kutu kebul. Jadi ya itu PR kami yang sampai sekarang belum terselesaikan. Tapi alhamdulillah mulai berkurang ya. Kalau dulu dari kisaran 2000 pohon atau 1600 lah, itu bisa dibilang sisa cuma 500-an. Jadi lumayan parah. Jadi bisa dibilang 1000 lebih pohon yang buahnya pecah, yang keriting dan sebagainya. Tapi ya jadi pengalaman kami juga. Dari situlah kita mencoba untuk berevaluasi dan meneliti lagi mana yang kurang, mana yang bermasalah. Alhamdulillah seiring waktu berjalan kita memahami alurnya ya. Dari situ oh ternyata seperti ini kendalanya dan kita bisa menanggulangi itu. Alhamdulillah berkurang ya, insya Allah nanti tanaman berikutnya semoga berkurang lagi dan lagi ya, dalam arti meminimalis kendala yang ada atau kita mitigasi. Oke, yang mau tanya-tanya monggo bisa chat di kolom komentar, yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Oke, sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.